Oke guys, saya ulangin ya. Hari ini kita akan live ya. Thank you teman-teman yang join ya, yang sudah pindah dari akun di Siddhartha dan pindah masuk ke theconsulting.id ya. Anyway, thank you. Hari ini kita akan live ya dengan narasumber yang luar biasa guys. Dan aku yakin dan percaya teman-teman hari ini dapat manfaat luar biasa. Jadi harus stay tune sampai akhir ya. Karena kisahnya hari ini keren banget ya. Narasumber nanti yang kita akan ngajak ngobrol adalah seorang pengusaha tulen di bidang bahan atau material bangunan. Dan yang keren guys, dia ini bisa mulai usahanya dengan modal-modal minim banget guys ya. Kalau nggak saya ingat, aku ingat dia modalnya cuma 50.000 atau gimana gitu ya. Pokoknya modalnya minim banget dan ini keren banget guys. Jadi teman-teman kalau misalnya punya paradigma, aku nggak bisa usaha nih Pak kalau misalnya nggak punya modal. Ini ada contohnya guys. Dan hari ini Pak Peter Eng ya, CEO dari Green Mile Indonesia ya, itu akan sharing gimana caranya dia bisa benar-benar mulai usaha dengan modal hampir nol atau bahkan nol ya teman-teman. Dengerin ceritanya beneran keren ya. Oke, aku coba cek dulu Pak Peter apa sudah join. Nah, Pak Peter sudah join, aku akan accept langsung ya guys karena salah tempat nih, harus langsung akan ngobrol dengan Pak Peter. Pak Peternya sudah join. Moga-moga hari ini tidak ada masalah ya guys untuk kita live-nya ya. Oke. Oke, Pak Peter. Wait. Nah, ini Pak Peter udah masuk belum? Pak Peter? Ya, halo. Udah masuk ya? Tadi kok nggak ada gambarnya ya Pak Peter ya? Gambarnya nggak masuk ya? Iya. Gambar saya kelihatan Pak Peter? Kelihatan kok. Oh, gambar saya kelihatan ya? Iya. Oh, oke. Sebentar. Aku cek dulu Pak Peter. Kok di tempat saya kok nggak kelihatan ya? Tempat saya nggak kelihatan ya? Aneh. Sebentar. Tempatnya Pak Peter kelihatan ya? Kelihatan. Oh, oke. Saya juga ini kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan. Sip. Oke, Pak. Oke, Pak Peter. Gimana kabar Pak Peter? Sehat-sehat Pak Peter? Sehat selalu. Mantap ya. Senang sekali ini kalau dengarin suaranya Pak Peter ini langsung Pak. Semangat luar biasa nih Pak ya. Happy, enjoy ya. Harus itu Pak. Harus enjoy, happy. Biar bisa cuan terus kayak Pak Deddy. Cuan terus ya Pak ya, harus cuan terus nih. Wah, ini saya mau belajar dari Pak Peter nih Pak, sama teman-teman juga pasti mau belajar juga dari Pak Peter ya. Gimana caranya Pak Peter bisa sukses di dalam usahanya nih Pak. Ini by the way, thank you so much ya Pak ya. Hari ini sudah berkenan join dengan kami Pak di acara Dengobis ya. Dimana kita acara Dengobis ini kita sering Pak untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa seperti Pak Peter ya. Dan kita biasanya sering ini Pak mengulik gimana sih kisah suksesnya beliau, kisah suksesnya narasumber, tips-tipsnya sampai bisa bertahan, bisa berkembang di usahanya seperti sekarang Pak. Gitu. Jadi nanti kita ngomong-ngomong santai aja Pak Peter ya. Kita santai. Pak Peter nanti boleh Pak ceritakan kisah bisnisnya seperti apa, dan nanti mungkin saya izin bertanya Pak, saya akan banyak bertanya. Mungkin kalau seandainya ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang cukup konfidensial Pak, boleh Pak. Kalau misalnya memang tidak berkenan dijawab tidak apa-apa, tapi kalau memang nggak konfidensial silahkan dijawab gitu ya Pak Peter ya. Oke, aman Bro Deddy. Kita saling sharing aja di sini. Ya. Siap. Oke, ini panggilnya Bro atau Pak ini Pak ya? Panggil apa? Panggil Bro gitu boleh ya Pak? Iya. Bro Peter ya? Biar Peter gitu ya? selalu muda terus nih Bro Deddy. Biar muda terus Bro Deddy ini. Siap. Wah, sama-sama handsome ini ya. Oke, tak panggil Koko Peter aja ya, Koko Peter ya. Oke, mungkin Koko Peter boleh nggak Koko Peter ceritain riwayat gimana sih kok maksudnya Koko Peter sampai bisa punya bisnis seperti sekarang ini, gimana ceritanya Ko Peter? Kalau boleh diceritakan teman-temanku. Ya, sebetulnya sih kalau boleh jujur sih kita bicara bisnis ini accident sih sebetulnya Bro Deddy ceritanya. Gitu. Jadi ini ceritanya entrepreneur by accident cetakannya. Entrepreneur by accident. Oh, nice. Oke. Gimana maksudnya kok entrepreneur by accident kok? Ya, sebetulnya dulu saya ini kan pegawai ya Bro ya. Kalau Bro Deddy di konsultan keuangan, saya dulu juga sama, saya dulu pegawai di tempat keuangan, tapi di banking finansial dulu. Gitu. Banking finansial ya, Ko Peter ya. Oke, kalau boleh tahu dulu di apa? Di bank apa kok kalau boleh sebut merek gitu kok?
di salah satu bank swasta kebanggaannya inilah Arek Surabaya gitu. Oh, Jadi biar siap, biar biar menebak siap, sendiri aja. siap, Yang pasti siap, banknya siap, siap, banknya Arek Surabaya. siap, siap. Tuh. Aku nangkep lah siapa itu. Oke, oke, oke. Berarti lama di banking lama ya, Komputer ya? Sekitar kurang lebih 5 tahun lah di situ. Di Lima kantor tahun. pusat saya di sana. Oke. Iya. Oh, oke, oke, Oh. oke. Terus waktu itu apa kok? Profesinya sebagai apa di banking itu? Sebagai bagian ekspor impor, Bro. Ekspor impor. Oh, jadi apa? Iya, Ngurusin apa kayak dokumen-dokumen gitu ya, ngurusin untuk betul. BL gitu ya, LC L, gitu ya. LC, betul. Oh, Eh, oke, 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 itu oke, oke, semua. oke, oke. Oke. Jadi Gitu. 5 tahun itu banyaknya ngurusi ekspor impor itu ya, Iya, Komputer ya. betul, betul. Jadi kita pelajarin dokumen-dokumen. Kita mainnya main Hmm. dokumen lah dari sana. Hmm, Gitu. oke, 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 Ya. oke. Oke, terus setelah 5 tahun di bank itu, Komputer pasti udah nyaman kan ya di bank ya, Komputer ya. Kalau di bank kan biasanya cukup besar gitu ya penghasilannya ya, Komputer ya. Betul, sangat sangat nyaman sekali sih. Bukan Oh, bukan oke, nyaman oke, lagi, oke. sangat nyaman gitu. Sangat nyaman ya, kok Apalagi ya. iya, Oke, terus betul. gimana kok gitu? Nah, apalagi kan kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau kita Hmm, ceritanya ya, kerjanya di mana di bank itu kan cukup prestis ya. Dulu ya, ya keren, keren, zamannya benar, keren. zamannya kita, tapi kalau sekarang kan udah change ya, mungkin change Ya, generation udah beda. ya masih oke lah, Iya, Go, masih oke lah, masih oke lah, masih oke lah. betul. Cuma ya mungkin tergantung ya, tergantung persepsi ya. Iya, betul, betul. Gitu. Hmm, Nah, terus dari situ singkat cerita, saya ada teman kontraktor di luar pulau, yaitu sering beli aluminium sama kaca hmm, di hmm, Surabaya. Kan biasa kalau orang luar pulau, terutama Indonesia Timur, jujukannya kan pasti selalu Surabaya. Gate-nya hmm, kan di sana, ya, gitu. ya, Iya. hmm, Nah, terus hmm, ya long story short, dia bilang wis daripada apa itu namanya kamu kerja di bank terus, kamu bantuin aku deh. Apa itu namanya kan? Kan itu kerjaan gampang nih, aluminium sama kaca. Cuma tinggal potong-potong hmm, doang, batangan dipotong-potong-potong, tinggal skru, udah jadi langsung tinggal pasang aja. Jadi jendela, jadi kusen, hmm, gitu, gitu. Nah, terus ya dari situlah bermulanya accident-nya, bro. hmm. Loh, kok bisa accident itu maksudnya gimana toh kok? Ya accident-nya dari situ kan dibilang gampang nih, bisa Hmm, bisa cuman banyak toh tinggal cuman batangan kamu potong-potong-potong terus hmm, dirakit bisa jadi jendela, jadi pintu. Nah, hmm, terus daripada kamu kerja di bank, aku banyak belanja loh di Surabaya seperti hmm, ini dan proyekku suplainya cukup banyak gitu. hmm, Nah, daripada kamu kerja di bank, udah kamu ini aja kamu bantuin aku aja. Maksudnya bukan bukan bantuin kerja itu dia ya, tapi maksudnya bantuin jadi supportnya dia gitu. Terus dari hmm. situ ya udahlah putusin untuk resign resign dari bank sih. Jadi bermodalkan janji ya, Komputer ya. Bermodalkan janji gitu ya. Iya, Kerjanya betul. enak nih. Akhirnya Komputer akhirnya ini keluar dari bank itu akhirnya. Iya, keluar dari bank gitu. Oh, oke, Padahal oke, posisi oke, oke. udah lumayan, terus apa itu gaji juga udah lumayan, udah nyaman lah Ya, 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 gitu. ya. Kok kalau nggak konfidensial, boleh nggak kok di-spill dikit kok? Berapa sih kok waktu itu gaji yang dipertaruhkan kok untuk pindah ke perusahaan, ke entrepreneur kok? Waktu itu sebelum keluar ya, Hmm. waktu itu sekitar usia kalau nggak 22, 23 lupa saya sekitar segituan lah. 2 2 2 3 juta waktu itu kok ya, 22. zaman Enggak, tahun itu enggak, ya. enggak, bukan. Maksud saya usia saya. Oh, Usia saya sekitar usianya, sekitar usianya, usianya. sekitar 22 tahun atau 23 tahun 22 23 tahun. Oke. heeh, berarti itu berapa tahun yang lalu ya? Eh 17 ya. Sekitar segituan ya mungkin ya. 17 tahun yang lalu ya, Ya Komputer 17 ya. tahun iyalah ya. Sekitar 22, Oke. 23 tahun yang lalu lah. Heeh. Nah, Oke, 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 oke. heeh. Itu sekitar hampir hampir 10 sih waktu itu. 10 juta waktu zaman itu kok ya. Itu tahun Iya, kalau heeh. 22 tahun mungkin tahun berapa kok? 2008 gitu ya.
atau Ya 2009 gitu kok. sekitar segitu kan rasanya, Wow, 2008 kan rasanya. itu zaman itu nilai segitu gede loh kok ya, zaman segitu ya. Itu waktu posisi komputer di sana mungkin udah tinggi juga kok ya waktu posisi itu ya. Ya lumayan lah sudahan lah gitu kan Oke, kan. oke, oke, oke. Gitu kan kebetulan ya cukup inilah, cukup apa itu namanya, di sana memang banyak handle banyak hal lah di sana Ya, 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 gitu ya, kan ya. kan terutama Oke. terutama tentang ini ya, dokumen-dokumen itu kan nggak boleh sampai lolos ya, soalnya kan dokumen-dokumen Hmm, versi itu kan cukup berbahaya soal diskrepensi dan lain-lain. Kalau sampai kita ngelolosin pembayaran kan ternyata dokumen tersebut diskrepensi kan bahaya ya, ya. juga gitu, Hmm, oke, termasuk oke, di oke, posisi oke, yang oke. cukup cukup fatal soalnya Hmm, waktu itu. hmm, 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 hmm. Heeh, sampai Hmm, oke, rilis oke, rilis oke. kiriman ke luar negeri gitu. Hmm, oke, oke. Gitu. Terus kok Ya, silakan. karena Hmm, itulah makanya tadi saya bilang accident, soalnya begitu hmm. begitu keluar terus ya ternyata nyoba ternyata nggak segampang ini, nggak Enggak segampang teorinya. segampang teori. Oke, oke, oke. Kok penasaran kok? Penasaran kok? Waktu itu kan ibaratnya komputer kan benar-benar mempertaruhkan nominal penghasilan tetap yang jumlahnya di zaman itu ya, kok. Itu kan termasuk gede gitu ya, termasuk besar ya, kok ya. Ya, Waktu itu ya. apa kok yang ada di benaknya kok akhirnya kok aduh aku harus nih, aku berani nih pindah zona dari yang sudah dapat gaji segitu besarnya, aku mulai lagi dari nol. Apa kok yang membuat kok yakin kok pindah ke sana kok? Ya, sebetulnya sih ada banyak faktor sih. Hmm, Pertama, di bank itu memang nyaman. hmm, Terus tapi lama-lama juga boring juga sih. Itu satu. Challenge-nya nggak ada. Itu satu. hmm, Terus kedua, saya pikir-pikir waktu itu ya, memang sih ya ya lumayan sih sebetulnya sih, bukan apalagi di usia semuda itu loh. Usia ya, ya, usia semuda itu kan ya belum nikah, belum hmm, ngapa-ngapain kan, kan dapat segitu itu kan ya ya more than enough lah benar, ibaratnya. benar, keren itu kok segitu kan. Nah, nah tapi kok rasanya hidup ini kalau di bank itu ya kayak ibaratnya kayak kata dalam tempurung, ini bagi saya Hmm, ya, bukan memprovokasi semuanya ya. Tapi ya, maksudnya ya, bagi ya, ya, saya pribadi, kok rasanya di ya, sana itu nggak ada sesuatu yang bisa dikejar gitu loh. Bukan bukan di banknya hmm, ya, tapi maksudnya saat itu nggak ada, saya saat bekerja di sana tidak ada sesuatu yang bisa saya kejar dalam artian hmm, impian gitu. Dan kasih ini impian untuk bisa mengejar di perusahaan tersebut gitu. Nah, hmm, terus jadinya rasanya hidup ini jadinya rasanya kayak hampa gitu, Bro. hmm, hmm. Gitu. Oke, oke. Uangnya sih ada, nggak kekurangan, tapi rasanya kosong, hampa. Maksudnya nggak ada sesuatunya. Ya kok rasanya hidup ini ya ya ini for me ya rasanya kok kok sia-sia banget gitu. Itu nggak ada maknanya sama sekali. Gitu. Oke, 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 oke. Tuh. Terus Terus akhirnya itu kan dari, mm, gimana, Bro? ya silakan, 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 kok, silakan. Oh betul. Nah, kebetulan waktu waktu itu kan sempat sempat kurang lebih kerasa kosong itu kurang lebih setahunan sih. Setahunan terakhir Hmm, lah sebelum resign oke. gitu. Nah, terus kebetulan ada teman kasihin offer itu new challenge, ya dicoba lah. Waktu itu kan masih 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 muda banget. Hmm, Kerasanya sih kerasa kosong, tapi kan masih belum tahu purpose-nya apa, purpose-nya masih masih cari hmm, purpose lah, purpose of life gitu. hmm, Gitu. Nah, terus saya itu ambil ambil offer, resign dari bank, ambil offer tersebut, coba challenge baru, gitu. hmm. Oke, oke, oke. Jadi karena awalnya Koko merasa oke, gajinya oke, tapi kok ngerasa challenge-nya nggak ada gitu ya, atau ngerasa kok gini-gini aja gitu ya, Kok ya. Akhirnya Hmm. membuat Kopiter kepikiran, oke, aku harus pindah zona nih. Dan kebetulan ada yang nawarin gitu ya, Kopiter ya, terkait dengan, Iya, oh betul. ternyata ada nih, yuk kamu supply aku gitu ya, terkait dengan aluminium dan kaca gitu ya, Kopiter ya. Betul, betul. Gitu. Oke, 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 Nah, oke, oke, oke. Nah, terus terus waktu kok itu gimana kok? Setelah itu masuk ke zona berikutnya, masuk ke entrepreneur apa kok yang dilakukan kok?
wah, full of challenge. Hmm. Ternyata itu masuk ke jalur entrepreneur kalau kita bicara ini ya apa itu namanya four quadrantnya Robert Kiyosaki ya. Itu ternyata Hmm. bukan entrepreneur, masih ini sih self employee. Jadi kan dari Hmm. employee kan kuadran yang kiri atas berpindah nih ke Ya. sebelah kiri bawah yaitu self employee. Terus Hmm. nyoba Hmm. nih dengan gaji yang tersisa itu nyoba beli ini apa itu namanya perpetualang baru di dunia aluminium Hmm. dan kaca. Dan ternyata di dunia aluminium dan kaca Hmm. yang katanya temen itu ya cuma tinggal batangan dipotong-potong, dirakit, terus dipasang-pasang ya ternyata kelihatannya sih memang simpel gitu, tapi setelah Hmm. dijalanin, nah itu kita baru dapat banyak experience baru. Jadi gaji Hmm. tersisa beliin ini ya mesin potong, Hmm. terus memang bener ya sama teman dijanjiin kontrak itu betul ya dapat kontrak Hmm. aluminium itu benar. Terus dapat kontrak, terus beliin bahan, beliin dan lain-lainnya. Terus sebelum beli bahan dan sebelum ini ya kan dikasihin gambar kerja dan lain-lain. Masih Hmm. nggak ngerti buta Hmm. sama sekali beli kerja. Terus cari jalan ya itu belajar pertama guru pertama saya itu adalah justru malah tukang Guru gitu. pertamanya malah tukang ya, Bu ya. Tukang aluminium sama tukang kaca. Guru Tukang aluminium sama tukang kaca. Oke. betul. Ini guru dalam ini ya, guru dalam ini ya bisnis Aluminium tadi bisnis ya. aluminium kaca ya betul. Soalnya Yes. saya Yes. pada saat join masuk ke zona ini ya yang self employee tadi itu ya, itu kan Hmm. totally di bisnis baru yang benar-benar different dari banking ke construction. Di mana Hmm. saya nggak punya modal tadi kan Bro Dedi kan bilang dari Hmm. modal uang. Sebetulnya sih Hmm. kalau dipikir-pikir sekarang itu modal uang itu bukan yang utama. Justru yang utama Hmm. itu sebetulnya kita perlu modal pengetahuan. Pengetahuan itu Hmm. pengetahuan di dunia bisnisnya tersebut ya. Ya, ya. Nah, saya nggak punya waktu itu modal pengetahuan saya nggak punya. Makanya guru Hmm. pertama saya adalah tukang itu, gitu. Terus modal kedua yaitu adalah modal di network. Network di Hmm. seputar tersebut. Modal di seputar bisnis tersebut saya juga sama nggak punya juga kan di dunia baru. Iya, iya, iya. Gitu. Terus yang ketiga baru modal modal uang itulah yang perlu Hmm. disebutin. Hmm. Itu guru pertama saya tukang aluminium tersebut. Terus lalu tukang aluminium tersebut ngajarin saya cara baca gambar. Itu saya Hmm. cari dapat dapat inilah apa itu namanya kenalan-kenalan gitulah. Itu lihat Hmm. kenalan lebih tepatnya lihat-lihat di jalan orang kerjain aluminium saya tanyain tepatnya sih seperti itu. Bukan kenalan dari mana. Keren, keren. Mentalnya memang mental pengusaha nih aku ya. Pengetahuan nggak ada, nggak apa, mentalnya mentalnya ada. Oke, nice, 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 nice. Gitu. Ya di Terus, satu terus, sisi seperti itu, terus. tapi di sisi lain kalau Hmm. dipikir-pikir ya agak Hmm. agak konyol juga sih sekarang sih kalau dipikir-pikir Hmm. gitu. Hmm. Nah karena Oke, kepolosan oke, oke. aja waktu itu Hmm. gitu. Coba kalau tahu segitu rupanya kemungkinan besar saya belum tentu loh bisa bisa berani join lompat ke Justru untung nggak tahu gitu ya, berarti komputer ya. kemungkinan seperti itu karena nggak tahu. Karena nggak tahu susahnya Blessing, malah jekur iya, duluan gitu ya. iya, blessing in disguise lah ini. Gitu. Iya, Nah, iya, terus iya, jadi yang iya, iya. tukang pinggir jalan, saya kerjain aluminium, saya panggil, saya tanyain, terus dia mau Hmm. ngajarin saya, terus dia ngajarin saya, dibilang, dia panggil saya waktu itu kan saya masih muda sekali tuh, dia panggilnya, panggil panggil saya Nyo malah Nyo, ini gini Nyo, Hmm. beliau ini dulu, beli apa itu namanya, eh mesin potong dulu, terus Hmm. mesin potong apa? Saya nggak ngerti kan. Dikasih Hmm. tahu tipenya ini. Hmm. Beli di mana? Hmm. Ditunjukin juga sama dia tokonya, tempat belinya. Hmm. Gitu. Nah, Hmm. terus long story short, dia ngajarin saya juga tentang profil-profil aluminium dan lain-lain. Ternyata nggak segampang itu nih, tinggal potong-potong. Profil aluminium itu profilnya ada ribuan profil, cukup banyak. Dan saya nggak Hmm. hafal. Terus
ke tokonya pun saya juga ikut belajar di tokonya tersebut kan, di tokonya, terus saya belajar, pakai ini, pakai ini, profil ini, diajarin tokonya. Terus gitu dari tokonya itu pun direfer juga ke toko kaca kan, toko kacanya harus seperti ini. Tuh, nah terus akhirnya berangkatlah tukang tersebut ke luar pulau, saya berangkatin dengan dari sini, terus dia kan kerjanya di luar pulau kan, karena saya kan nggak punya apa-apa sih, nggak punya bengkel, nggak punya apa-apa. Terus dia kerja di proyek nih, motong. Nah, terus ya disitulah bencana mulai timbul, bro. Tukangnya ternyata kabur, bro. Jadi itu guru pertama sekaligus pencuri pertama di dalam bisnis, bro. Guru pertama. Jadi yang ngajari Koko ya tukang itu gitu maksudnya ya? Ya, betul. Oh, tapi dia yang bawa kabur barang juga, sama bawa kabur mesin juga berarti ya? Betul. Ampun, oke. Jadi niatnya dia kelihatannya baik, tapi ternyata dia yang nyolong gitu ya, Ko ya? Wah, ya, gawat. Nah, terus gimana Ko tuh lanjutannya? Ya, terus waktu itu sih ya, kalau diingat-ingat ya cukup pusing banget sih. Banget, nggak ngerti dunianya aluminium, nggak ngerti apa-apa. Terus kan saya dilaporin teman saya di sana, kabur nih tukangmu nih, gimana? Proyeknya kan harus jalan proyeknya kan, terus dikejar juga. Terus akhirnya cari di sini, dapat nih kenalan tukang juga di sini. Sambil saya datangin juga kan ke rumahnya tukang tersebut toh, gitu. Ternyata betul kabur. Terus akhirnya ya singkat cerita saya nggak fokus sama masalahnya dia itu curi, tapi saya harus fokus dulu, ini masalahnya harus selesai dulu nih proyek ini. Gitu. Nah, terus udah akhirnya kita bingung kan, terus cari akhirnya ketemu nih tukang. Soalnya kan kita mau betulin lagi ya, kita juga bisa serba bingung, nggak ngerti cara betulinya gimana. Bukan dalam artian nggak mau betulin ya, nggak ngerti cara betulinya, soalnya kan bukan di bisnisnya ini, baru pertama kali terjadi. Nah, terus modal pun juga sudah habis, dibeliin itu semua, habis bersih, tinggal sisa dikit doang lah, nggak cukup lah. Terus akhirnya ketemu tukang baru yang untuk bisa bantu replace tukang tersebut, gitu. Tukang ini juga tanya, itu gambarnya kan dipelajarin lagi kan sama dia. Terus dia lihat profil-profil yang kita beli semua. Terus dia tanya, oh itu aluminiumnya udah dipotong sampai mana? Wah itu jadi tambah deg-degan lagi, bro. Kita nggak tahu aluminiumnya itu udah dipotong sampai mana dan apakah dibawa kabur sama dia seberapa banyak juga nggak tahu. Nah terus akhirnya ya long story short, sudah deh kamu berangkat aja, cek aja dulu lah ke sana gitu. Terus itu pun mesin potong dan lain-lain pinjam tukang yang bantu ini nih, tukang pengganti ini, tukang baru pakai mesin potongnya dia. Kita jadi malah dia punya mesin potong ya Kobatnya malah ya. Betul gitu. Kita suruh beli mesin lagi, kita nggak punya sudah, nggak punya apa-apa sudah. Dana sudah nggak ada Kopiter ya waktu itu. Udah nggak ada sudah itu bendera putih berkibar sudah. Terus dia berangkat ke sana, terus dia ngecek, terus sambil calling, terus ini masih bisa dipakai sih. Wah itu agak lega saya. Jadi cuma mesinnya aja dibawa kabur, tapi dia batangannya nggak terlalu dihabisin gitu loh, masih bisa diakal-akalin lah dengan baik. Oke. Nah, terus long story short akhirnya proyek tersebut selesai dengan baik, dengan penuh perjuangan. Oke. Dari situ bergulir, menggulung, terus sampai kita juga dapat beberapa proyek besar di baik Surabaya maupun luar pulau, maupun sampai ke ibu kota juga, ibu kota negara. Oke. Kalau boleh disimpulkan dari cerita awalnya Kopiter itu malah kalau tadi Kopiter cerita hitungannya Kopiter hampir nggak punya modal ya awal jalan ya malahan ya. Betul. Modal semua nggak punya. Yang tadi ceritanya tiga modal itu nggak punya. Jadi modal uang juga dibawa kabur gitu ya, alatnya gitu ya. Modal ilmunya juga nggak punya gitu ya.
modal networknya karena sudah bidang usahanya beda juga nggak punya ya kok ya. Betul sekali, nggak punya semua. Oke. Gitu. Tapi dari Kopiter sempat ceritakan di akhir aku sempat dengar kita ngobrol berdua ya kok ya bahwa Iya. aku akhirnya sekarang kan ngerjain project-project gede-gede gitu ya, mall-mall tiap gedung-gedung besar Kopiter yang ngerjain. Tapi wait dulu ya kok, kita nggak nyertain dulu ya. Saya pengen tahu dulu kok, gimana kok dari yang nggak punya modal di apa curangin gitu ya, bahkan sampai nggak punya apa uang, nggak punya modal, nggak punya alat. Terus akhirnya gimana kok sampai akhirnya kok bisa membesarkan bidang usaha yang benar-benar kok nggak pernah terjun di sana sampai sebesar sekarang? Ya apa ceritanya? Gimana ceritanya kok? Itu kalau betul-betul dipikir sebenarnya miracle, bro. Nggak ada kata lain miracle, gitu. Di samping kita usaha ya, tapi memang itu nggak lepas dari campur tangan Tuhan lah. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya awal ya kak, kalau saya aja sekarang kondisi sekarang ya saya berpikir ya, kok bisa yang dulu aja kalau bicara kan sekarang bilang bicara modal uang. Modal uang itu kalau dipikir modal uang itu bukan yang utama. Uang itu bisa dicari dengan modal kepercayaan, Pak. Ya kan, saya yakin tiap orang itu punya value-nya masing-masing, yaitu punya value yaitu seberapa layak orang tersebut untuk dihutangin. Tanpa jaminan ya bro ya, jaminannya tentunya nama baik kita sendiri ya. Gitu. Tiap orang tentunya punya value beda-beda dan juga punya apa itu namanya per orangnya berbeda-beda gitu. Jadi dalam artinya seperti ini bro. Misalnya nih saya sama Bro Dedi ya. Saya sama Bro Dedi ini kalau kan kita misalnya ini kan baru kenal nih kita ya. Nah, mungkin saat baru pertama kali kenal Bro Dedi, bro, saya nggak punya uang bro, misalnya mau buat dompet saya ketinggalan bro, buat beli makan 100.000. Mungkin Bro Dedi masih mau ngasih 100.000, gitu. Nah, tetapi kalau sudah angkanya sudah naik bro, misalnya kita tanpa menjalin pertemanan dengan baik, kita apa itu namanya kita gak pernah ngobrol dengan baik seperti ini, cuman kenal ala kadarnya aja. Begitu saya minta pinjam uang 1 juta, belum tentu Bro Dedi pinjemin saya. Make sense, make sense. Iya kan. Nah, tetapi kalau kita sudah semakin mengenal, semakin dekat, semakin baik, saling support. Jangankan 1 juta, bro. Saya ini deh, apa itu saya mau beli handphone misalnya ya. Kartu kredit saya ketinggalan di 10 juta. Boleh dong bro pinjam kartu kredit. Kita teman baik gitu. Nah, tapi sampai seberapa tingkat apa ya itu kan mungkin tergantung hubungan kita satu dan tergantung nama baik kita masing-masing gitu. Nah, itulah yang kenapa saya bicarain uang itu sebetulnya bukan modal utama, bukan nggak penting ya, penting, tapi bukan hal yang utama gitu. Ya, saya sangat beruntung sekali karena dari kecil saya ini kan kebetulan bukan lahir di keluarga pengusaha ya, bro ya. Orang tua saya totally bukan pengusaha sama sekali, jadi saya tidak punya tadi kan kita bicara tiga itu tadi ya, yaitu modal uang, modal di bidang pengetahuan di bidangnya tersebut, terus modal networking, terus satu lagi kita yang perlu keempat juga ini nih, yaitu modal pengetahuan bisnis. Bisnis kan juga perlu pengetahuan. Gitu. Nah, benar. Saya juga nggak punya nih modal bisnis karena orang tua saya bukan basicnya orang pengusaha. Tetapi saya sangat beruntung sekali orang tua saya dari kecil ngajarin saya bahwa hidup itu harus jujur dan hidup itu harus megang kepercayaan orang. Kepercayaan itu nomor satu, nama baik itu nomor satu. Dan sekalipun sama nama baik itu rusak, gitu. Nah, saya beruntung sekali orang tua saya ngajarin ini. Meskipun orang tua saya bukan pengusaha, tapi orang tua saya ngajarin soal kepercayaan, itikat baik. Terus janji itu harus kita pegang, gitu. Nah, karena hal-hal tersebut itulah mungkin yang itu kembali tadi itu, yang tadi yang dibilangnya modal uang itu, yang tadi. Nah, karena saya banyak membina hubungan cukup baik, kebetulan ya syukurlah meskipun saya nggak ini ya, banyak orang-orang yang mempercayain saya soal uang itu tuh. Gitu. Ya. Tanpa maksudnya tanpa meskipun tanpa bukan dalam artian kita minjam kasih bunga ya, bro, kasih bunga kasih jaminan. Kita betul tulus pure kayak tadi saya kasihin analogi ke Bro Dedi itu loh.
Hmm. Gitu. Ya, Banyak ya, ya, ya. kawan-kawan yang support, terus meskipun juga selain kawan-kawan yang support, banyak juga yang di luar yang sebetulnya saya enggak terlalu kenal juga. Mereka juga ada beberapa support saya. Ya, mungkin saya bersyukur, mungkin itulah ajaran dari almarhum orang tua. Hmm. Oke, 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 oke. Keren, keren, keren. Jadi karena value yang dibawa orang tua dari kecil ya kok ya, bahwa tanggung jawab, kejujuran, nama baik itu yang Koko pegang, akhirnya apa istilahnya, sekitarnya Koko ini secara tidak langsung begitu Koko ajak ngobrol, Koko dengan berhubungan baik, mereka malah mau support Koko dengan apa, modal atau mungkin dengan apa namanya, barang ataupun apapun gitu, network itu Betul, yang malah disupport dari betul, sekitarnya Koko malahan ya. betul, betul. Dari karakter Wow. itulah yang mulai dibangun dari awal itu, bro. Yang maksudnya Hmm. notabene ya waktu saya kecil itu sebenarnya saya nggak paham sih apa sih nggak ngerti Iya, saya kan ya kan iya, iya, gitu iya, baru iya, iya. sadarnya ya sekarang ini ya waktu bro tanya kok bisa ceritanya Hmm, ya saya bilang tuh ya itu ini miracle sih bro saya kan nggak punya modal hmm. empat modal itu saya nggak punya semua tapi bisa sampai jadi seperti ini ya saya nggak bisa bilang ini miracle ya mungkin nggak lepas dari campur tangan Tuhan gitu. Oke, 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 oke. Kok saya percaya miracle itu pasti ada di dalam kita, gitu ya, di dalam orang yang sukses. Saya juga yakin dan percaya miracle adalah salah satu faktor, gitu ya, untuk menunjang keberhasilan mereka. Tapi selain miracle, saya juga percaya kok pasti ada hal-hal yang lain yang dilakukan oleh seorang pengusaha itu. Kalau mungkin boleh retrospek, apa kok ya maksud Koko secara konsisten lakukan setiap hari atau bahkan setiap waktu untuk bisa menunjang Koko punya kesuksesan seperti sekarang kok, kalau boleh di flashback ke belakang kok Peter. Betul jadi seperti tadi bicara miracle ya miracle kan memang nggak lepas Hmm. dari campur tangan Tuhan ya tetapi kembali Yes. lagi Tuhan itu juga kan katanya kayak ini ya, Gus Dur ya. Gusti Allah Hmm. kan boten sari. Tuhan Hmm. itu matanya itu gak picek Tuhan itu, matanya gak Hmm. buta. Nah, Hmm. Tuhan itu mungkin memberikan miracle-miracle tersebut apabila kita mempunyai karakter yang baik. Hmm. Nah, dan karakter yang baik itu terus terang dibangun karakter yang baik itu. Gak bisa Hmm. maksudnya semena-mena Hmm. semata-mata Hmm. kita bangun karakter yang baik sekarang langsung tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu hal yang baik dan karakter Hmm. yang baik itu dibangun seperti ibaratnya kita lagi menyiramin benih kebajikan Hmm. benih kebajikan itu kan harus kita siramin kita pupukin terus dan lama-lama itu kan nanti dari benih kecil dia kan tumbuh jadi pohon jadi tanaman kecil terus lalu mulai jadi pohon terus mulai keluar ranting keluar daun-daun dan lalu berbuah dan saya percaya itu sih maka dari itu Hmm. saya selalu pegang waktu nasihat orang tua saya itulah eh, karakter-karakter baik yang kita bangun itulah yang sebetulnya membangun miracle Hmm. miracle tersebut. Nah karakter baik itu apa? Sebetulnya sih kita boleh cerita ya karakter baik ya di semua agama dan semua kitab suci pasti mengajarkan hal tersebut. Gak ada satupun yang Hmm. mengajarkan keburukan gitu. Nah cuman eh, kita harus telaten untuk ini untuk menyiramin dan memupukin terus gitu dan Hmm. percayalah sama yang atas tanpa perlu harus minta-minta. Hmm. Kan kan Oke, Tuhan itu kan oke, adil oke. kan katanya kan. Kan enggak perlu Yes, maksudnya yes, yes. kalau kalau kitanya nggak bagus, kita minta-minta mengharapkan sesuatu yang nggak kita lakuin. Kan katanya Hmm. Albert Einstein kan ini kan katanya kategori orang gila seperti itu kan. Hmm. 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 Kalau minjam quote-nya Albert Einstein itu Ya, 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 ya. Masuk akal, masuk akal, masuk akal. gitu Oke, ya. nice, nice, nice. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi Koko mempertahankan karakter-karakter kebaikan ya, termasuk mungkin ulet gitu, tekun gitu ya, Ko ya. Betul. Belajar terus gitu ya. Terus Betul. apa, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Tadi kan komitmen Betul. juga terhadap apa order gitu ya, meskipun dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, Ko ya. Maksudnya Betul. diambil gitu ya. Betul sekali. Ya, 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 ya. Meskipun ya, Oke, oke, seperti oke, tadi oke, Bro oke. bicara itu. Hmm. Oke, 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 Itu oke. semua 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 diuji lah kayak tadi cerita pertama yang tadi Bro itu kita banyak Ya. ditipu.
Dari pertama kali usaha sudah ditipu, yang nipu guru pertama lagi yang nipu. Ya itu gawat dulu ya. Guru pertama dan penipu pertama gitu ya. Iya. Oke. Terus Tuh, kalau boleh di flashback kok. Kalau boleh di flashback gitu ya. ya, Koko coba mungkin lihat ke belakang gitu ya. Kira-kira kok menurut Peter ketika Koko membangun usaha gitu ya. Apa sih kok faktor yang terberat menurut Koko? Tadi kalau ngomong modal udah nggak ada masalah gitu ya. Network Koko akhirnya ketemu juga. Tapi apa nih kok kalau selama sekian tahun ini faktor apa kok yang menurut Koko paling sulit untuk digapai oleh seorang pengusaha atau seorang kopiter kok kalau boleh ceritain? oh, maksudnya dari awal sampai sekarang nih ya, maksudnya Ya, seperti itu ya. faktor faktor apa? Maksudnya misalnya Koko, oh aku berurusan dengan apa? SDM-nya kah atau berurusan dengan sistemnya kah atau berurusan dengan penjualannya kah atau apa mungkin yang Koko merasa berat di ini apa namanya apa cerita apa atau sejarahnya Kopiter mungkin. Betul. Jadi gini ya, untuk bagi kawan-kawan sekalian, Hmm. saya bicarain maksudnya dalam artian saya nggak bicara dengan kapasitas sebagai entrepreneur ya. Saya bicara dalam kapasitas, soalnya Hmm. bagi saya entrepreneur itu juga termasuk profesi ya. Bukan bukan maksudnya bukan Benar, jadi bos atau gimana. benar. Itu profesi. Hmm. Tiap orang kan punya Hmm. profesi sendiri, yaitu punya jabatan sendiri ya. Nah, dan dalam Hmm. hidup ini bagi saya sih tiap orang itu punya stage of kesulitan sendiri masing-masing. Seperti tadi Bro Dedi Hmm. bicarain. Nah, kalau di stage saya yang tadi Bro Dedi tanyain dan terutama Hmm. di case-nya untuk bisnis ya Bro ya. Hmm. Terus sekarang ini saat ini kita ini lagi struggle di sistem and people Bro. Jadi kita saat ini Hmm. memang lagi pengembangan di dalam people dan juga sistem supaya kita ini bisa growing lebih baik lagi dan bisa menjadi good corporate governance. Hmm. Oke. Gitu. Jadi Koko merasa sekarang malah lagi strugglingnya di sana gitu ya, sistem dan people-nya gitu Betul, ya. betul. Kita lagi membangun lah gitu. Hmm. Hmm. Dan saya Oke. ibaratnya mungkin lebih tepatnya saya nggak bilang struggling ya bro ya. Ya, Mungkin ya, saya lebih merasanya adalah berproses bro. Kan ya, tiap orang memang benar, ada benar, prosesnya masing-masing gitu. benar, Jadi benar. prosesnya dulu mungkin proses saya di area-area yang sini ya bro, area beda-beda Hmm. yang lain ya. Nah proses ini udah Hmm. dilewati. Nah kan Tuhan ini kan pasti kasih kita kan sesuai porsi kita masing-masing gitu. Hmm. Dan dan kalau kita bisa melewatin kan kita kan berproses lagi untuk jadi supaya jadi pribadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah saat ini Hmm. lagi berproses di bagian people and system. Nah maka dari itu ini saya banyak belajar nih bro, baik belajar secara ini sambil nunggu bro Dedi, saya pernah belajar buku nih, sambil baca-baca. Iya. Siap, siap, Gitu. siap. Nah, terus Hmm. selain belajar buku, Hmm. kan kita ini belajar itu bisa banyak hal ya. Hmm. Nggak cuma melulu buku ya. Ya, Terus bisa jadi ya. dari YouTube, dari Hmm. IG, kayak misalnya nih, saya sering spill IG-nya dan YouTube-nya Bro Dedi dan juga beberapa Wah, siap, ngobrol-ngobrol siap, sama Bro siap, Dedi. siap. Ini saya rekomen bagi yang terutama yang mau belajar tentang ini ya, ada problem di bisnisnya, terutama di dalam manajemen dalam ngatur SOP dan terutama dan juga keuangan itu bisa hubungin di consulting Bro Dedi, ini cukup jago, saya banyak belajar sama Bro Dedi juga. termasuk Thank termasuk you, Buku Peter. salah satu guru saya juga Bro Dedi ini. Oke, sama-sama guru-guruan ini kok ya. Saya juga belajar dari Peter yang luar biasa. Oke. Kok boleh diceritain nggak sih kok apa sekilas soal Green Mail? Apa sih kok Green Mail Indonesia ini kok? Kalau boleh diceritain sama teman-teman kok. Ya, jadi Greenmail Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang distribusi building material ya. Hmm. Mulai dari ujungnya Indonesia yang paling ujung sini sampai ujungnya Indonesia paling ujung sini. Jadi kita whole Indonesia, bahkan kita sempat ekspor juga sampai ke luar negeri. Terus Wow. ya gitu. Meskipun luar negerinya ini ya bro ya,
timur ya. Itu kan juga Ya, luar ya, negeri ya. ya. Tetap Kita luar negeri juga, tetap luar negeri tetap luar tekannya. negeri juga. Yes, 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 yes. Itu. Hmm. Terus ekspor secara nggak langsung pernah ke Singapura, secara nggak langsung tapi lewat Oke. Batam ya. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus kita ini khususnya adalah bergerak di bidang building material kan banyak ya, tapi kita yang fokusnya adalah di bidang kaca, seluruh Hmm. kaca-kaca bro, mulai Hmm. dari kaca biasa, kaca-kaca yang pada umumnya itu, sampai ke kaca safety, kaca anti peluru, gitu. Hmm. Dan sampai ke kaca switch glass yang bisa di on off itu, bisa Hmm. bening, Oke, oke, terang oke. gitu. Nah, Hmm. terus kita itu juga ada di ini hubungannya sama kaca yaitu silent and bonding ya. Silent and bonding Hmm. itu Hmm. adalah perekat. Perekatnya nggak cuma pakai buat kaca doang, bisa pakai ke otomotif dan lain-lain gitu. Kecuali perekatnya rumah tangga ya bro ya beda ya gitu. Ya, 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 ya. Ya. Hmm. Terus terus kita juga ada ini lem mortar kita ada ngembangin baru. Lem Leo itu yaitu Hmm. metode dry system punya buat buat nempelin mortar. Jadi kan kita ini Hmm. kita selalu inovasi terus ya bro ya. Jadi Ya, kan ya, ya. sekedar spill bahwa Greenmel ini selalu inovasi dan kita selalu memberikan added value. Nah makanya itu Hmm. tercipta salah banyak beberapa produk-produk inovasi yang dimana bisa membantu pekerjaan konstruksi supaya bisa Hmm. lebih cepat, lebih efisien dan bisa lebih maju. Nah maka itu kita kembangin salah satunya adalah Lemleo. Lemleo itu juga ini Hmm. untuk perekat bata ringan cepat tinggal pakai kayak lem aja seret tempel nggak perlu kayak pakai semen atau mortar diaduk-aduk Hmm. lebih cepat gitu dan lebih efisien lebih bersih gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi di Greenmel ini banyak bahan bangunan kok ya yang di apa bahan bahan Betul supporting bangunan ya yang dijual ya. betul 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 gitu ya itu sampai yang terakhir kan Hmm. kita ada datangin dari ini exit itu dari Korea ya exit itu ya Hmm. itu material pengganti kaca tapi anti pecah gitu bro dan on Hmm. lah masih masih banyak banyak lagi kita pegang intinya kita ini adalah problem solver bagi kalau yang bangunannya bingung soal bangunan kita itu bisa berikan free consultation. Oke, 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 oke. Kok apa sih kok kalau mungkin boleh dijelaskan sama teman-teman gitu ya? Apa sih bedanya Green Mile? Kayak gitu kan kalau di sekelas yang koko sampaikan kan koko jualan apa? Kaca gitu ya, jualan silen gitu ya, jualan apa di lem Leo gitu ya, lem untuk Iya renggatin bata ringan gitu ya. Atau dia ada yang jualan apa kaca apa anti peluru gitu ya, iya atau apa mengganti kaca di kayak apa tadi yang exit itu ya kalau salah ya betul betul apa betul betul itu exit betul pengganti kaca kan ya dia exit iya pengganti kaca benar kan ya ganti nah anti pecah. uh, uh, nah itu kalau boleh dijelaskan gitu apa sih kok bedanya Green Mile sama mungkin pengusaha bangunan yang lain kok. Oke jadi ini good question sih Hmm. kalau bagi kita ya di Greenwell ini kita punya DNA company ya Hmm. company DNA itu adalah kita inovatif dan solutif Hmm. jadi apa Hmm. yang kita lakukan itu selalu adalah inovatif dan solutif Hmm. gitu. Hmm. Kalau kalau misalnya pengusaha-pengusaha lain ya untuk building material lain, Hmm. misalnya dia minta orang nih datang nih, aku minta barang A, pasti sama Hmm. sama mereka kan dikasih barang A tersebut. Hmm. Tuh. Nah, sedangkan kalau di kita sendiri di Green Mile, kita nggak kasih barang A tersebut. Kita selalu tanyain, Hmm. kalau boleh beritahu, ini kamu pakai buat apa? Soalnya Hmm. kebanyakan ya eh, orang-orang di sini ya adalah memakai barang itu berdasarkan kebiasaan, bukan Hmm. berdasarkan data gitu. Ya, ya. Nah, kebiasaannya apa? Kalau dia pakai barang yang sesuai kebiasaan itu, sebetulnya bukan tidak bisa dipakai, Hmm. bisa Hmm. dipakai, bener, cuman kurang tepat gitu Hmm. loh. Nah, Hmm. kalau akibatnya apa kalau kalau kurang tepat itu? Ya misalnya nih, mestinya kalau pakai barang yang tepat, usia bangunan itu mungkin bisa sampai 10 tahun ya. Hmm. Tetapi dengan pakai barang-barang yang dulu-dulu yang katanya si A, si B, si C dan itu berulang-ulang terus, itu mungkin bisa cuman 3 tahun, 4 tahun gitu. Hmm. Oke. Nah, ya
Nah, seperti itulah. Jadi kita selalu tanyain, karena kita itu kenapa kita tanyain itu ya, kembali lagi kita mau helping people di sini. Gitu. Karena makanya kita di Greenmile itu kita punya tagline, yaitu sahabat bangunanmu. Bukan cuma sekedar tagline, kita benar-benar mau menjadi sahabat. Dan itu sudah tercermin di DNA company kita, bukan cuma di saya ya, tetapi mulai dari seluruh tim itu punya DNA, yaitu inovatif dan solutif. Gitu. Jadi selalu mencarikan solusi terbaik buat customer dan untuk sahabat-sahabat ini, gitu, supaya usia bangunannya lebih lama dan juga bisa lebih efisien, gitu, efisien dan efektif. Jadi ini yang menjadi pembeda ya, Ko ya, antara Greenmile dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya, Ko ya, terutama di bidang material gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita selalu based on data, bro. Jadi kita bicara, barang ini tepat, bukan karena pengalaman loh, bro. Karena pengalaman itu bisa jadi tidak berdasarkan data, gitu. Jadi kita melihat data dulu, dari situ kita asuhin pengalaman. Karena data itu kita selalu verify sama pihak ketiga, gitu. Jadi ada verifikasinya yang dimana sudah standar. Kayak misalnya nih, kalau Indonesia kan ada namanya SNI yang mengujinya pihak ketiga. Kalau sudah ada SNI kan aman, gitu. Nah, kalau di material itu kebanyakan kita mengacunya selain kepada SNI, kita juga mengacunya kepada ASTM. ASTM itu American Standard Test Method. Jadi ada test method itu, nggak asal lah. Itu mungkin kalau Bro Dedi itu di dunia consulting mungkin ISO ya kan, ISO kan juga ada ISO 9001, ISO 14001, kan banyak macam. Nah, sama juga kita di building material juga ada standarisasinya itu. Benar. Ya, kalau tempatnya kami soalnya juga ISO 9001 kalau membangun sistem. Tapi kalau tempatnya Ko Peter kan setiap tes produknya gitu ya bisa memberikan suggestion karena kondisinya sudah pernah dites gitu ya, Ko Peter ya. Betul gitu. Oke. Nah, Ko pengen tahu nih, Ko. Ketika Koko mempunyai kan saya yakin dan percaya kok ya, USP atau istilahnya pembeda atau keunikan daripada setiap bisnis gitu ya kan. Setiap pengusaha meskipun bidang usahanya sama belum tentu uniknya sama gitu ya. Bisa jadi uniknya berbeda gitu ya. Dan hari ini kan Ko Peter juga sampaikan bahwa kondisinya uniknya Ko Peter adalah solutif gitu ya. Sebagai teman untuk memberikan arahan terkait dengan bahan bangunan yang tepat gitu ya. Nah, terkait dengan itu apakah ada impact ketika ada pembeda Koko dibandingkan perusahaan yang lain? Apakah ada impact mungkin ke sales atau mungkin ke tim atau mungkin ke supplier, customer itu gimana kira-kira aku? Betul. Itu sangat berimpact sih, Bro. Jadi kan karena kita bisa menjadi sahabatnya mereka ya. Jadi baik sama supplier, customer, mereka itu supplier pun banyak mempercayakan produk-produknya di kita untuk kita bantuin itu, kita edukasiin ke customer gitu. Jadi kan karena kalau customer minta A, kita kasih A, itu kan kesannya ya kita malas mikir aja, Bro. Iya, benar. Iya kan, padahal kita kesannya kayak nggak mau care sama customer. Kita cuma kesannya mau uangnya mereka doang. Barang A kasih uang, ya udah selesai, goodbye, bye. Nah, sedangkan kalau di kita tanyain, mau dibuat apa nih? Dibuat ini. Cerita misalnya mereka ya. Oh, kita cerita kalau dibuat ini dan ini, pakai barang A yang kamu minta ini, sebetulnya sih oke, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau mau umurnya panjang lagi, ini mungkin dulu oke. Karena kenapa dulu oke? Karena dulu nggak ada teknologinya yang dipakai untuk sekarang, gitu. Nah, sekarang kan dunia berkembang. Sekarang sudah ada loh teknologi baru loh, yang sebetulnya lebih cocok dan lebih tepat untuk kasus kamu, gitu. Dasarnya apa? Jangan percaya saya. Dasarnya ini loh, saya punya data. Dan datanya ini di-verified sama pihak ketiga semua. Ada dasarnya, dan pihak ketiganya ini ada pihak ketiga yang kredibel. Gitu. Nah, jadi dari situ mereka cukup happy ya sama kita kok. Terus setelah itu ya, kan sebetulnya kan di
di building material nih ya, nggak cuman melulu pemasangan, nggak cuman melulu materialnya aja yang tepat. Material yang tepat juga harus diaplikasikan dengan cara yang tepat, gitu. Seperti kayak bro punya rumus nih, punya rumus-rumus dari di consulting itu kan punya banyak rumus. Rumus ini bukan udah bener nih, tapi kalau dikasihin ke pelaksananya nggak bener, ya hasilnya pasti kurang maksimal kan, gitu. Benar. Nah, kita gara-gara pelaksanaan nggak maksimal kan kita nggak boleh bilang maksudnya, oh Bro Dedi ini nggak ini. Tapi tentunya Bro Dedi kan juga bagus. Habis kasih rumus, Bro Dedi kan juga sering calling tanya, gimana nih perkembangannya sampai tahap mana? Cara pelaksanaannya seperti gimana? Kan ngajarin dulu nih cara pakainya. Sama di kita juga Green Mile, habis mereka ini ya mempercayakan untuk di kita ya produknya mereka bawa nih ke proyeknya mereka. Kita ajarin juga ke mereka, cara makainya seperti ini loh. Kalau memang misalnya tukangnya nggak paham, kita bisa kasihin free edukasi gratis, nggak usah bayar. Gitu. Dan bahkan kita bisa bantuin sampai free inspection. Nah, kalau misalnya kurang sudah oke, sudah benar, ya udah berarti kan terus setelah itu kita pantau, gimana nih kondisinya bagus nggak? Maksudnya udah oke nggak cara pemakaiannya. Nah, dari situlah kontinuitas ini ya, nanti berjalan yang dari mereka itu mulai mempercayakan sama kita dan juga mereka bicarain tentang ini, tentang Green Mile dan bantu kenalin gitu. Kalau di teorinya ini ya bro ya, teorinya marketing ya bro ya, itu mungkin kan ada teori parenting yang 4P itu ya bro ya, Philip Kotler itu ya. Nah terus kan ada lagi yang 4E. 4E itu kan yang experience, kan kita berikan customer experience kan ke sana gitu. Terus sampai di sana itu kita bicarakan juga kasihin ini sampai terakhir itu adalah ini education kan, terus ada kita lagi evangelism sampai terakhir itu evangelism kan mereka koar-koar satu kenalin kita karena mereka puas sama produk kita gitu. Nah di sanalah itu jadi bergulir terus kita bisa inilah ya semakin dikenal meskipun kita ini termasuk pemain baru. Oke. Nice. Oke. Nah, kok dalam 3-5 tahun ke depan ini apa kok lagi yang direncanakan untuk Green Mile Indonesia ke depan kok? 3-5 tahun lagi ke depan ini kita lagi growing sih, kita lagi bangun terus terang ya tadi yang Bro Dedi bicarain. Kita sekarang ini lagi memang fokus di sistem dan people. Kita mau kuatin dulu untuk sistem dan people ini untuk supaya kan saya percaya sih bro, tulang punggung perusahaan besar sebelum kita memulai lebih besar lagi. Sebenarnya membesarkan itu gampang bro, maksudnya dalam artian marketing, jualan itu bukan saya bicara betul-betul gampang, literally gampang ya. Tapi saya bilang nggak susah, gitu loh. Nah, tetapi yang lebih penting itu adalah fondasi bro. Saat ini saya lagi ini ya berproses di dalam memperkuat fondasi, yaitu nanti seperti bro tadi bicara, yaitu kita berproses di sistem. Sekarang ini kita lagi fokus di sistem seperti di ERP, lalu di people management. Gunanya buat apa? Ya supaya perusahaan ini mempunyai fondasi yang kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, di scale up, maka kita akan men-scale up hal-hal yang buruk. Gitu. Gitu. Jadi di samping kita men-scale up untuk secara internal company, kita juga ber-scale up ini yang kita perbaikin sistem dan people ini juga sebetulnya kita kembalikan lagi ke customer kita. Karena kita cinta customer kita supaya customer kita bisa semakin meluas ini apa itu namanya pelayanan kita ke mereka, kita bisa memberikan mereka lebih efektif lagi, lebih efisien lagi gitu. Nah, bermula dari sana sih, Bro. Oke. Jadi tahun-tahun ini yang memang lagi dikembangin supaya bisa ini memperkuat fondasi tadi ya, Peter ya, dalam hal sistem dan people tadi yang memang harus dibangun ya. Oke. Nice. Nah, dengan kita memperkuat sistem dan people ini, saya yakin lah, terutama ini ya, kalau kita care sama people kita, ini sebetulnya people kita inilah yang bisa bantuin kita untuk besarin bisnis kita. Yes. Agree. Makanya penting banget sih people ini bagi saya pribadi
people ini sangat penting, terutama tim ini. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nice, nice. Ko, ini kan kita punya event ini kan kita akan share ya, Ko ya. Tidak hanya di IG, kita akan share juga di YouTube, baik YouTube saya pribadi maupun YouTube di consulting. Kita akan share juga di Spotify gitu ya. Dan tentunya kan pasti akan di-reach juga oleh ribuan orang yang akan nonton gitu ya. Mungkin Ko, ada nggak Ko? Maksudnya keinginan atau harapan dari Koko mungkin bila saja gitu ada teman-teman yang dibuka opsi kerjasama dengan Greenmail itu ada nggak kok? Kira-kira Koko mungkin pengen kerjasama dengan siapa? Mungkin teman-teman di sini yang melihat gitu, oh ternyata saya nih ya, misalnya gitu ya, mereka pengen kerjasama dengan Koko, apa kok? Mungkin di bidang-bidang apa kok yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan Greenmail kok? Sebetulnya sih cukup banyak sih, kita nggak bisa menutup kemungkinan ya. Ya, Dalam artian begini, saya percaya bahwa bisnis ini adalah nggak bisa kita egois sendirian, hmm, gitu. Apalagi hmm, zaman semakin maju, ini bukan kalau boleh jujur, zaman semakin hmm, maju ini nggak semakin mudah tantangan bisnis ini. ya, Tantangan bisnis ini semakin cepat dan semakin maju. Kita ya, nggak boleh jadi egois sendiri. Kita harus dalam artian ini berkolaborasi, hmm, berkolaborasi untuk bisa menjadi besar bersama, hmm, gitu. Jadi dalam artian kan kita bicara tadi Bro Deddy kan bicara di YouTube, di Spotify dan hmm, lain-lain itu kan cukup luas dan cukup banyak banget ya. ya, Dan, ya, dan ya, dan kita nggak tahu juga didengarnya kapan. hmm, Kan hmm. bisa jadi dengar 10 tahun lagi. Ya, ya, Iya kan? ya, ya, Nah, ya, ya. situasi pasti berubah. Jangankan kita bicara Hmm, 10 tahun lagi, tahun ini dan tahun depan situasi pasti berubah. hmm, Nah, hmm, dalam artian kalau kita memang mau berkolaborasi nggak apa-apa. Terus terang kita pribadi sangat membuka peluang, bisa DM di IG saya ataupun ke Bro Deddy juga nggak apa-apa. Kolaborasi ini menurut saya penting. Kenapa? Karena saya yakin kita nggak akan bisa besar sendirian itu, eh, nggak bisa kita besar sendirian. Kita nggak bisa egois besar sendirian, gitu. hmm, Nah, ayo kita besar sama-sama dan kita berkolaborasi sama-sama dan kita maju sama-sama. Yang penting pokoknya kita punya satu visi yang sama lah, yang benar gitu. hmm, oke, oke, oke. Ini mungkin kalau kalau nyambung dengan apa yang dikerjakan Bro Peter, berarti mungkin bisa kolaborasi dengan kontraktor gitu ya, mungkin ya, Bro Peter ya, dengan mungkin teman-teman yang bergerak di bidang interior gitu ya, atau mungkin teman-teman supplier gitu ya, atau teman-teman yang butuh jasanya Bro Peter terkait dengan bangunan itu mungkin bisa saling kolaborasi gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa DM tuh ya ke Greenmail ya Indonesia ya. Langsung aja di follow IG-nya kalau teman-teman lihat di sini di Instagram Consulting ya, tinggal klik aja Greenmail ya. Ya, Atau nanti boleh juga kalau memang mau tahu terkait dengan kontak atau IG-nya Bro Peter, nanti boleh juga DM ke The Consulting, kita akan bantu untuk link kan ke Pak Peter, ke Bro Peter gitu ya. Oke, 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 menarik, menarik ya. Ini Bro Peter luar biasa teman-teman ya. Kalau teman-teman dengerin ceritanya dari awal tadi, ini benar-benar guys, ini pengusaha tulen gitu ya. Meskipun ada faktor-faktor miracle gitu ya, tapi Bro Peter ini keren banget karena uletnya gitu ya, ketulusannya gitu ya, terus usahanya ya, untuk membangun bisnisnya itu benar-benar tercurahkan, benar-benar soul dari Greenmail ini di Kopiter bisa membangun sampai sekarang ya. Dan teman-teman kalau tadi yang belum dengerin dari awal guys, saran saya nanti setelah video ini kita post ulang, teman-teman silakan liatin lagi ya. Siapa tahu ternyata itu adalah teman-teman kisahnya sama ya. Kalau teman-teman melihat kisah yang sama, saya yakin dan percaya ketika Anda mendengarkan cerita dari Kopiter tadi, itu Anda akan merasa, oh iya ya, ternyata nggak hanya aku. Ya. Dan ini yang perlu kita sama-sama punya rasa ya, bahwa pengusaha itu seringkali merasa sendirian. Ya. Tapi kalau Anda bisa mendengar cerita inspiratif seperti hari ini, seperti yang sampaikan Kopiter, Anda nggak akan merasa sendirian, guys. Ya. Dan banyak orang yang seperti Anda, seperti Kopiter, dan luar biasa, guys, bisa bertahan. Yang penting bertahan, berusaha konsisten sampai bisa seperti Greenmail Indonesia sekarang. Ya, oke. Kok ada 2 pertanyaan lagi? Boleh ya, Ko Peter ya? 2 pertanyaan lagi. Tapi sebelum Iya. menjawab 2 pertanyaan itu, kalau boleh saya ralat sedikit ya. Boleh. Perjalanan saya seperti ini, terus terang jujur, bukan kehebatan saya pribadi sendiri.
itu kebetulan ya selain Tuhan support, terus juga terutama tim-tim ini support. Tuhan sudah Ya. menganugerahi saya dengan tim-tim yang sangat support untuk membangun Grimal sama-sama, dan juga rekan-rekan kerja yang dikirim sama Tuhan, baik seperti Bro Dedi, ini kan juga termasuk juga salah satu support sistem saya juga gitu. Jadi ini bukan saya hebat sendirian, mungkin kalau boleh saya ralat sedikit Bro. Itu semua nggak lepas dari campur tangan Tuhan, dan tim inilah yang support, yang besarin Green Mile, termasuk juga rekan-rekan seperti ini Bro Dedi ini gitu. Jadi sebelumnya terima kasih ya Bro Nice. Dedi ya udah bantuin ya. Nice, nice. Oke, dua pertanyaan terakhir kok. Oke Yang Bro. satu ditanya sama Koko Deki ya. Koko Deki ini masih ada soalnya gitu ya. Jadi beliau tanya di atas, Mak, sudah ketumpuk ya. Itu Mas Heri cepat baca bahwa Koko Deki tanya. Sekarang apa kalau nggak salah panggilan hidupnya kalau nggak salah dia yang disampaikan ditanya oleh Koko Deki. Kalau mungkin berkenan ya, Ko Peter ditanya ya, dijawab ya. Jadi Betul. Koko Deki tanyain apa sekarang panggilan hidupnya yang dimiliki oleh Ko Peter sekarang. Betul. Jadi panggilan hidup, purpose-nya dari Proof of Life saya Bang Pak ini ya, itu sebetulnya saya tuangin di Green Mile juga. Nah, Hmm. sebetulnya di Green Mile ini kita itu bekerja mempunyai satu visi dan satu purpose yang sama, bahwa kita itu bekerja untuk memberikan hidup ini suatu makna hidup, yaitu dengan kita membangun bersama-sama Green Mile ini sampai jadi perusahaan ini, sampai jadi big company ya, sehingga bisa memberikan Hmm. inspirasi ke banyak orang. Dari inspirasi itulah kita bisa bisa ini ya, share more kindness di sana ya. Itu Hmm. terutama apa sih kita bangun saat ini? Sebenarnya kita saat ini bukan cuma bangun masa depan kita doang, tapi kita Hmm. membangun juga untuk anak-anak kita yang akan mewarisinya kelak gitu. Our future generation. Jadi maksudnya dalam artian Hmm. anak-anak ini bukan cuma telur darah daging ya, tapi juga future Hmm. generation gitu. Hmm. Saya percaya sih bahwa apa yang kita lakuin sekarang ini sebetulnya bukan kita ngelakuin seenaknya sendiri sehingga our future generation nggak karu-karuan gitu. Jadi di Grimal ini kita lagi membangun foundation yang kuat, terutama Hmm. strong moral value yang kuat gitu. Hmm. Jadi supaya anak-anak yang mewarisi kelak itu akan ini akan bisa melanjutkan dengan baik. Sebenarnya kalau boleh jujur, kita ini sebetulnya lagi berhutang masa depan dengan our future generation Hmm. gitu. Jadi makanya itu kita harus harus benar-benar nih kita menjaga, bukan cuma menjaga dunia ini ya, tapi terutama yang bisa kita lakuin sekarang ini yaitu menjaga ini value-value kita. Jadi supaya Ya, future ya, generation pun yang akan datang pun juga dapat dapat value yang ini yang sama nantinya. ya, ya. Seperti itu. Nah, kalau kitanya sering nggak bener nih, kita sembarang segala cara dihalalkan. Nanti kan kita pasti akan Hmm. membangun fondasi yang nggak tepat juga buat mereka. Benar, Gitu. benar, benar. Nah, itu sih yang lagi kita bangun, terutama yang jadi purpose-nya dari Grimal juga. Dan juga tim Keren, keren, tim tim ini kita sama-sama untuk membangun sama-sama. Gitu, Bro. keren. Mantap. Mantap kok, mantap. Value ya, sekali lagi ini pengusaha bervalue ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pengusaha itu memang harus punya value dan determin oleh seorang Peter Eng ya. Dan determinkan lagi di Green Mile Indonesia. Jadi teman-teman kalau punya masalah bangunan, tidak salah kalau cari perusahaan yang bervalue seperti Green Mile Indonesia ya teman-teman ya. Oke, Ko Peter, satu pertanyaan terakhir kok sebelum kita akhirin karena nggak kerasa sudah 1 jam. Kalau ngomong sama Ko Peter ini berjam-jam pun nggak kerasa gitu ya. Tapi karena berwaktu kita harus ini ya akhirin supaya nggak terlalu larut juga. Mungkin pertanyaan terakhir, Ko Peter ingin tanya, mungkin boleh nggak kok kasih kata penutup gitu ya atau semangat buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha atau lagi fighting di bisnisnya dan apapun sekarang pengusaha juga seorang fighter gitu ya dan mungkin merasa kesepian atau merasa stres gitu ya, apa kok kira-kira apa pesan-pesan dari seorang Peter Ang teman-teman pengusaha di Indonesia? Uh, Sebetulnya gini, pesan-pesan sih ini ya, kalau boleh. Ini mungkin saya nggak berani bicara pesan-pesan ya, maksudnya kita bicara sharing aja. Siap. Soalnya saya nggak bermaksud untuk menggurui sesama. Ini kan kita sama-sama di sini sama-sama fighting lah, sesama Yes. rekan-rekan pengusaha ini. Tapi kayak tadi Bro Dedi katain bahwa kalau pengusaha ini merasa kesepian, itu iya betul. Dulu saya pernah merasa kesepian memang. Terus tetapi
semenjak banyak bertemu teman-teman seperti kayak Bro Dedi ini dan banyak teman-teman yang lain, ini seperti kayak tadi yang Bro Dedi yang tadi tanya itu juga termasuk sahabat saya juga. Dengan kita adanya berteman dengan sesama saling pengusaha, kita kita bangun karakter kita yang baik dulu. Yakinlah kita pasti dikelilingi oleh circle-circle yang baik. Dan circle-circle yang baik inilah yang saling support kita satu sama lain. Gitu. Yang dari katanya yang dari ini ya, kesepian tadi. Itu jadinya kita punya we never walk alone anymore. Gitu. Jadi makanya tadi Bro Dedi juga tanya soal kolaborasi. Saya kan terbuka sekali soal kolaborasi juga. Karena dengan kolaborasi itu ya kita nggak berseragam nih, kita menjadi besar sendirian. Kalau kita besar sendiri kan jadinya sepi lagi Bro, kayak tadi ceritanya kan. Nah, ayo kita growing together sama-sama, kita maju besar sama-sama dan kita nggak kesepian, kita sukses bareng-bareng gitu. Nah, terus terkait soal ini ya, soal sharing ini ya, belajarlah mungkin ini Bro. Saya barusan baca buku cukup menarik Bro, cukup mendalam. Namanya ini Bro, ini barusan aja selesai kemarin. Ini namanya ini How to See. Nah, kita mungkin sebagai pengusaha ya, baik levelnya kan banyak macam ya, level dari lagi merintis maupun sampai udah menengah maupun sampai berkembang. Buku How to See ini cukup menarik, mengajarkan kita untuk melihat. Kita ini jarang kali melihat, jarang kali kita itu melihat dengan benar, gitu Pak. Padahal di saat kita melihat sesuatu itu ada banyak perspektif lain. Tuh. Nah, jadi mungkin ini ya, saya sharing ke rekan-rekan, cobalah belajar untuk melihat lebih dalam lagi. Karena melihat itu enggak segampang cuma dari mata ini aja gitu. Dengan kita melihat lebih dalam dan lihat dari banyak hal, atas bawah kanan kiri, kita akan bakal bisa menjadi lebih wise lagi sebagai people ya. Kan kita ini kan di dunia ini kan kita hidup sih, dan usaha kita ini termasuk kan salah satu bagian dari hidup. Bukan hidup ini melulu apa itu namanya bisnis doang. Tapi bisnis ini termasuk salah satu bagian yang mengisi hidup kita. Gitu. Ya itu sih. Ayo kita mulailah hidup sama-sama dengan baik. Oke, keren. Mantap Ko-Peter ya. So, kata penutup terakhir Ko-Peter how to see gitu ya. Kita lihat jangan dari mata saja gitu ya, tapi dari yang lain. Dan itu kata-kata yang dalam guys ya, kalau teman-teman coba renungin dalam hal apapun ya, sebagai pengusaha, sebagai pribadi, kita memang harus bisa melihat ya dengan jelas. Dan ketika kita bisa melihat dengan jelas, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, oke. Thank you so much Ko-Peter, luar biasa hari ini sharingnya. Saya sendiri merasa terberkati kok ya. Buat teman-teman yang hari ini merasa terberkati, yuk kasihin emoticon love, kasih emoticon 100 jempol api-api ya buat Ko-Peter ya, karena saya yakin dan percaya ini teman-teman juga pasti merasakan banyak manfaat ya dari sharing ya yang Ko-Peter sampaikan, dan yakin dan percaya teman-teman kisah ini Anda layak untuk putar lagi, kisah ini Anda layak untuk Anda dengarkan lagi, dan sharing guys acara ini, sharing event ini ke teman-teman Anda ya, supaya sharing dari Bro Peter tadi bisa menguatkan juga, bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman kita yang mungkin hari ini lagi kondisi down atau lagi kondisi stres ya, kita kasih motivasi dari apa yang di-sharingkan oleh Ko-Peter hari ini. Oke, thank you so much Ko-Peter sekali lagi thank you buat sharingnya hari ini ya. Semoga sharingnya bermanfaat dan Ko-Peter semakin diberkati ya, semakin sukses usahanya, semakin happy keluarganya dan Greenmare Indonesia tambah menjadi banyak berkat bagi banyak orang di sekitar ya. Thank you Ko-Peter buat hari ini sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you so much juga Bro Dedi udah kasih kesempatan di sini. Semoga Bro Dedi ND Consulting juga semakin sukses, semakin jaya, dan ini sukses ya untuk
menunggu baby tercinta, Iya. baby satu aja ya, buat baby baby tercinta ini semoga lahir dengan kondisi sehat walafiat dan Siap. jauh lebih hebat dari papanya ini. Papanya udah hebat, Siap. nanti anaknya jadi lebih hebat lagi. Ya, thank you doanya Ko Peter. Thank you. Siap. Thank you so much ya Ko Peter ya. Dan salam buat keluarga ya Ko, sehat-sehat semua. Thank you so Thank you much. teman-teman, sehat-sehat ya. Bye-bye. Bye, thank you.